Halo adik-adik, shalom semuanya. Nah, apa kabarnya hari ini? Oke, semuanya baik-baik saja ya? Kak Ruth juga baik-baik saja. Nah, sudah siap untuk beribadah hari ini? Nah, kalau sudah siap, coba lambaikan tangannya. Hai, oke. Nah, kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan doa. Kak Ruth akan hantarkan doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, segala penyertaan dan berkat-Mu dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa mengucapkan syukur kepadamu hari ini. Di hari Minggu ini, kami juga mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau sertai, Engkau berikan Roh Kudus-Mu, dan berkat sukacitamu dalam kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah hari ini udah bersyukur belum? Ayo Kak Karen, hari ini udah bersyukur belum? Udah dong Kak Naomi, pasti adik-adik di rumah juga harus bersyukur. Nah, karena kita saat ini sudah bersyukur, kita mau pujikan rasa syukur kita untuk Tuhan dengan pujian apa Kak Karen? Terima kasih 1000. Kita pujikan dengan sukacita ya adik-adik semuanya. Boleh sambil berdiri dan bertepuk tangan. Oh iya, ada gerakannya, silahkan ditirukan ya. Bagi Kak Naomi, Tuhan Yesus itu satu-satunya nggak sih di hidup Kak Naomi? Iya dong, bagi aku, bagi adik-adik semua, dan bagi kita semuanya, Tuhan Yesus itu satu-satunya di hidup kita Kak Karen. Oh gitu. Nah adik-adik, ayo kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Boleh sambil berdiri, tepuk tangan juga ya adik-adik. Dia berjanji akan kembali.
Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya ya. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Kamu siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikannya dengan sepenuh hati kita, Roh Kudus yang manis. Salam anak-anak yang baik, cucu-cucu mbok yang baik. Kita ketemu lagi. Halo, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Wah, lama ya tidak jumpa ya, 1 tahun. Tahun 20 ke 21, setahun. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa lebih dahulu menghadap Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa, Tuhanku Yesus, Allah Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih Kau telah pelihara hamba-Mu sampai saat ini. Pagi ini kami hendak mendengar cerita-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan semua godaan yang akan menghampiri kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, ya, cerita Mbok Tua pagi ini berjudul Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesus
hebat. Bacaan kita pada minggu ini dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Saya ulang, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ambil Alkitab, buka. Ayo semua, ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, itulah tadi bacaan kita. Saya ulang sekali lagi. Judul ceritanya adalah Tuhan Yesusku hebat. Yuk, kita ngomong bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku hebat. Nah, Mbok Tua cerita punya tujuan. Tujuannya adalah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu lebih hebat dari manusia. Sebelum kita masuk cerita inti, ayo bahwa mau cerita jobo. Titik baik. Ada seorang anak kecil namanya Alin. Alin berumur 5 tahun. Tapi kurang 2 bulan. Wong ulang tahunnya 20 April. Meh podo ibu kita Kartini. Tanggal berapa? 21 April. Nek Alin 20 April. Tapi hebat Alin. Karena Alin meskipun masih ada di PAUD, ia sudah dapat bicara dengan 4 bahasa. Oh elak tak? Anak-anak mesti ngomong ini. Cucu-cucuku ngomong, aku ya 3. Iya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, wong Jawa, bahasa Inggris, pelajaran nih. Nah, Alin juga. Alin dapat bahasa Indonesia karena anak Indonesia. Alin bisa bahasa Jawa karena ibunya orang Jawa. Alin pinter bahasa Inggris, lahirnya di London. Bapak ibunya ketemunya nang London. Ya, lahir nang London, sesudah 3 tahun pulang Indonesia. Lo pinter bahasa Inggris. Alin juga pandai bahasa Mandarin. Awang bapake Cina. Jadi sedulur-sedulurnya bapake itu kalau ngumpul pakai bahasa Mandarin, lama-lama Alin bisa pakai bahasa Mandarin. Hebat kan Alin? Ya. Tapi lebih hebat lagi,
Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat daripada manusia. Beberapa hari yang lalu, Tuhan Yesus masih ada di Kana. Ayo, Kana itu tempat apa ya? Tempat saat itu Tuhan Yesus dan para murid serta ibunya menghadiri perjamuan perkawinan anggur entek. Nah, Tuhan Yesus membuat anggur dari air sumur. Air sumur tiba salah nggon gedhong bareng kebuak kuat didawingi cipi malih anggur. Ora mung rasane tok, rupane ya malih anggur. Mbak Nuning itu juga pinter itu. Membuat anggur pinter itu Mbak Nuning. Pakai air putih, di air matang putih itu ditaruh dalam gelas, kasih sirup juga, wah jadi anggur. Mbak Nuning hebat juga, ya. Tapi lebih hebat Tuhan Yesus tidak muda, tidak memakai sirup, cuma ngomong, cuma bicara, cuma bersabda, icipilah. Ternyata malih sudah hanya dengan ngomongnya, hanya dengan sabdanya. Nah, saat itu Tuhan Yesus masih jagongan, apa bahasa Indonesia ini jagongan? Mbok waya lupa itu. Es tuwa. Nah, masih pada bercengkrama, semua ketawa senang, wong bar ngantenan gitu. Tiba-tiba semua mikir, ada apa? Ada tamu. Nah, tamu itu ternyata bukan bain-bain loh. Itu tamu pegawai istana. Loh, bayangke, tamu pegawai istana. Coba kalau rumahmu ketamuan pegawai istana kepresidenan sana datang ke rumahmu. Wah, mesti lawangnya dibuka ombok. Terus itu apa yang mengikuti banyak. Ini juga orang-orang pada minggir semua, tamu itu tahu-tahu datang. Padahal tidak diundang itu. Dengan tergesa-gesa sekali. Lalu disilahkan duduk, monggo Pak, duduk. Sudah duduk, Tuhan Yesus juga ada di situ kan. Lalu orang itu ngomong, mohon maaf, saya ini pegawai istana. Rumah saya ada di Kapernaum. Dari Kana ke Kapernaum itu jaraknya kira-kira 26 kilometer. Nek kira-kira dari Karangdawa sini 26 kilometer ke barat itu wis meh tekan Yogyakarta. Ya, itu sampai Sungai Gajah Wong. Anak-anak tidak tahu Gajah Wong. Sampai IAIN. Itu sudah masuk Sleman, Yogyakarta. Kalau ke arah barat lebih ke sana lagi itu sampai Boyolali loh. Tuh. Nah, lalu orang itu setelah dimanggake duduk dia menengwai. Lama-lama orang itu sadar. Pak, Bu, saya kesini mencari Bapak Yesus. Tuhan Yesus melihat sambil tersenyum. Tuhan Yesus bicara, ya saya. Lalu Tuhan Yesus menghampiri. Ada apa toh Pak mencari saya? Tamu itu tunduk. Dan Yesus melihat Bapak pegawai istana itu tunduk. Air matanya keluar menetes.
Lama-lama banyak. Tuhan Yesus mengulangi lagi. Ada apa Pak mencari saya? Lalu pegawai istana ini menjawab dengan menangis dan terputus-putus ngomongi bicaranya. Pak Yesus, datang ke rumah saya ya Pak. Tolong saya Pak. Anak saya sakit banget. Kata orang-orang akan mati. Sudah. Pegawai istana tidak bisa ngomong apa lagi. Tetap menangis. Tuhan Yesus melihat sungguh-sungguh. Semua orang juga memandang kasihan. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus mau menolongnya? Semua diam. Ketika Tuhan Yesus melihat pegawai istana itu, lalu Tuhan Yesus mendekat. Dia bicara. Jika kamu tidak melihat tanda atau mujizat, kamu tidak percaya? Tak gampang ya. Jika kamu tidak melihat tanda atau mujizat, apakah kamu percaya? Semua diam. Tapi pegawai istana itu menanti Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya. Semua diam, semua menanti putusan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri lalu berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana yang menangis mendengar suara Tuhan Yesus seperti itu. Wah, dia senang sekali. Air matanya yang masih keluar itu bukan air mata sedih lagi. Dia senang sekali. Dengan sangat senangnya dia kemudian minta pamit. Bapak, Ibu, Pak Yesus, saya pulang. Terima kasih. Lari. Wah. Mungkin dalam larinya pegawai istana ini nyanyi. Anak-anak bisa nyanyi dong? Yesus itulah satu-satunya penolongku ya sungguh. Ayo nyanyi. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan Bapamu besar di surga. Ya, pinter anak-anak. Sampai di rumah ternyata betul
anaknya sudah ada di depan pintu, sudah senyum-senyum dan sembuh. Nah, ayat hafalan kita, ayat super kita kali ini adalah kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Anak-anak, dapat percaya seperti Pak pegawai istana? Pak pegawai istana tidak memaksa Tuhan Yesus datang. Tidak memaksa Tuhan Yesus mendemok. Apa mendemok? Memegang anaknya. Tidak menginginkan obat, tapi meminta pertolongan. Kita harus meniru pegawai istana ini dengan percaya tanpa basa-basi 100% keajaiban Yesus sangat baik. Tuhan Yesus memang hebat, bahkan terhebat. Kalau dokter menyembuhkan penyakit, ini Mbak Uwo punya saudara yang punya tumor di kepala, itu dokter Tegal Yosa bisa loh ini, gorok kepala, dibuka, diambil tumori. Orangnya dapat hidup beberapa tahun, tapi maaf sekarang juga sudah meninggal. Tapi bisa hidup yuk, pinter ya, kepala kok digorok. Kalau Tuhan Yesus enggak. Kalau Tuhan Yesus cuma ngomong, anak itu hidup tenan, padahal mati loh. Tidak usah ngudak air jadi anggur, tidak seperti Mbak Nuneng. Mbak Nuneng air jadi anggur, mergone disoki sirup ya. Nah, anak-anak kita tiru ya, supaya kita dapat benar-benar percaya bahwa Yesus itulah yang terhebat. Bahwa Tuhanku Yesus Tuhanku hebat, bahkan terhebat. Anak-anak, sampai di sini ya cerita Mbak Uwo, tapi jangan lupa ya, jangan lupa masih ada pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Kalau Mbak Uwo masih tambah lagi, yang terpenting yang di atas itu memuji Tuhan dan berdoa setiap saat. Ya. Memuji Tuhan dan berdoa setiap saat, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Oke? Oke ya? Mari kita tutup dengan doa. Tuhanku Yesus yang terhebat, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu aku jauh lebih kuat. Ajari aku untuk selalu percaya kepadamu dalam segala hal, di dalam kehidupanku sehari-hari. Tolong aku ini ya Tuhan, ampuni aku dan ajari aku selalu untuk tekun berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, sampai di sini dulu cerita Mbok Uwo. Lain kali kita ketemu lagi dengan cerita baru ya lagi yang hebat.
Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita karena Yesusku hebat. Bye. Adik-adik semuanya dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang di rumah, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa persembahannya nanti akan dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Mari adik-adik kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sambil bangkit berdiri ya. Hai adik-adik, terima kasih ya masih semangat untuk sekolah minggu online hari ini. Hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menari bagi Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan menjagai sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Ampuni kami Tuhan, kalau hari ini ketika kami sekolah minggu dan beribadah kepadamu, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang manis yang memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa buat setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib untuk menyatakan pertolongannya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersyukur dan selalu menaruh percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang besar. Kita pujikan sama-sama, besar dan perkasa Allah kita. Sambil bangkit berdiri, sambil berdoa.